Oke, teman-teman semuanya, selamat malam. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Mahendra Putra dari program studi Teknik Informatika dengan NIM 67 2024 244. Oke, pada malam hari ini saya akan membuat sebuah video presentasi mengenai sistem basis data. Oke, dan berikut ini adalah langkah-langkah atau perintah yang akan kita lakukan dalam pembuatan video presentasinya. Di sini kita diperintahkan untuk menjelaskan database yang kita buat. Kemudian kita disuruh untuk menampilkan setiap tabel pada database yang kita buat. Kemudian kita membuat satu tabel tambahan baru bernama presentasi task. Oke. Kemudian di tabel tersebut yang kita buat tadi, yaitu presentasi task, diberi satu kolom primary key maksud saya dengan nama tes. Oke. Lalu kolom lainnya berisi primary key dari tabel database kalian yang ini dijadikan foreign key dari tabel presentasi task ini. Oke. Kemudian setelah kita membuat foreign key nya, kita memasukkan 3 data acak ke dalamnya, dalam tabel presentasi task tentunya, dan kita menghapus satu data random. Oke. Selanjutnya kita buat kolom baru dengan nama name. Oke, name saya tadi saya sebutkan. Kemudian kita disuruh untuk mengubah kolom name. Oke, kolom name ini yang dibuat ini sebelumnya menjadi not null. Oke. Kemudian kita hapus kolom name. Oke. Baiklah. Sekarang kita akan melanjutkan ke Oracle kita, dimana kita membuat program sistem basis data ini. Oke, sebelum mulai menjelaskan lebih panjang, kita akan jelaskan secara singkat mengenai database yang saya buat ini. Oke, saya membuat sebuah database yang digunakan untuk mengelola sistem bisnis dari sebuah toko komputer. Oke, dan database ini terdapat 10 tabel, dimana ada tabel penjualan, produk, layanan, barang, kasir, teknisi, komponen perbaikan, garansi standar, dan garansi plus. Oke, inilah 10 tabel pada database yang saya buat. Oke, sebelum melanjutkannya, kita akan mulai dari awal penjelasannya, yaitu pertama ada tabel penjualan. Di sini di tabel ini berisi dan memuat segala macam informasi mengenai penjualan. Oke, dimana di sini ada nomor notanya hingga kode produk, kode garansi, total dari belanja, kemudian ada bayar, kasir, dan tanggal hingga waktu transaksi. Oke, itulah isi dari tabel penjualan. Selanjutnya ada tabel produk. Oke, akan saya tampilkan. Oke, di sini terdapat 4 kolom, yaitu hanya memuat kode produk, kode barang, kode layanan, dan jumlah. Oke. Selanjutnya ada kode layanan. Oke, dalam sistem bisnis pada toko komputer ini terdapat sebuah layanan, di mana di layanan ini tersedia perbaikan barang yang mengalami kerusakan. Oke, dan di tabel ini dapat dilihat bahwa di sini juga menampilkan jasa perbaikan dan teknisinya. Oke, selanjutnya ada tabel barang. Lanjutkan. Oke, di sini terdapat kode barang, nama-nama barang yang dijual, kemudian harga barang yang tercantum. Oke. Selanjutnya ada tabel kasir, di mana tabel ini memuat informasi mengenai kasir. Oke. Selanjutnya ada tabel teknisi.
Oke, maaf, belum mengeranya kan. Oke, nah di tabel teknisi ini terdapat kode teknisi, nama teknisi, kemudian DV teknisi yang diberi tugas untuk memperbaiki jenis barang yang diterima, entah itu di bagian komputer atau di bagian printer. Oke, selanjutnya ada komponen perbaikan, di mana pada tabel ini memuat informasi mengenai kode komponen, nama komponen, dan komponen ini biasanya digunakan untuk memperbaiki barang yang memerlukan penggantian komponen. Oke, di sini juga tertera harga komponen. Selanjutnya ada tabel garansi. Oke, di sini memuat informasi mengenai garansi. Di dalamnya ada kode garansi standar dan kode garansi plus. Oke. Untuk kode garansi standar, di dalamnya hanya memuat kode garansi dan durasi yang diberikan oleh pihak dari penjual. Kemudian ada tabel garansi plus, itu di sini memuat sebuah kode garansi plus serta durasi serta biaya garansi. Nah, biaya garansi ini digunakan untuk menambahkan durasi waktu garansi agar lebih lama. Oke, setelah kita mungkin inilah 10 tabel pada database mengenai sistem bisnis atau komputer setelah saya buat. Oke, selanjutnya kita akan beralih ke pintu selanjutnya, yaitu membuat satu tabel tambahan dengan nama presentasi tas dengan primary key test. Oke, kita membuat menggunakan create table presentasi tas. Oke, terus jangan lupa terdapat satu kolom tes dengan nama tes dengan tipe data integer, kemudian ini dijadikan primary key pada tabel presentasi tas ini. Kemudian di kolom lainnya ini memuat primary key yang ada di tabel-tabel database sebelumnya, 10 database sebelumnya. Nah, primary key ini dimasukkan ke tabel presentasi tas untuk dijadikan foreign key dan nantinya akan digabungkan di sini. Oke. Kemudian kolom lainnya dengan nama ini tadi presentasi tas, jadikan foreign key dari tabel presentasi tas. Oke. Sini ada banyak sekali. Mari kita coba. Sebelum kita mencobanya, jangan lupa kita mengerang ini. Yang berat. Kita akan mengerang ini. Oke, kita hubungkan satu tabelnya. Oke, berhasil. Jika tabel alter itu berarti berhasil. Jika error maka ada kesalahan dalam pemrogramannya. Oke, berhasil. Oke, berhasil. Oke, berhasil. Oke, saya jelaskan secara singkat di sini bahwa alter table ini digunakan untuk membuat tabel yang berbeda ya dari presentasi tas ini, dan di sana ditambahkan sebuah foreign key garansi plus dari kolom garansi plus dengan referensi dari tabel garansi plus yang di atas tadi, dan ini primary key dari tabel garansi plusnya. Oke, mungkin itu penjelasan singkat dari saya. Selanjutnya kita akan jelaskan perintah kelima, yaitu masukkan 3 data random. Perintah oke.
kita masukkan dengan insert all. Oke, jika ini menunjukkan bahwa tabel telah terisi dengan ketiga data ini. Untuk kita tampilkan kalau sudah masuk. Nah, sudah masuk semua, terdapat 3 data yang random. Oke, selanjutnya adalah satu data random dari tabel presentasi task. Oke, di sini kita menggunakan delete from dari tabel presentasi task tadi, dimana tes yang satu. Oke, berarti tes yang menunjukkan angka 1 akan dihapus. Mari kita jalankan. Oke, berhasil. Kita lihat. Nah, tabel yang berisi nilai tes 1 sudah tidak ada, yang artinya ini sudah terhapus, dan menyisakan tes nomor 2 dan 3. Dan tidak hanya tes yang bernilai data 1, tapi satu baris di sampingnya juga ikut dihapus. Oke, selanjutnya dan saya buatkan saya satu kolom nama NIM kalian, yaitu ini NIM saya 7 2024. Kemudian kita menggunakan alter table presentasi task dan tambahkan NIM saya, dan jangan lupa ini diberi petik 2 karena sebenarnya nama kolom tidak boleh menggunakan angka, karena ini adalah kasus khusus, jadi kita gunakan tanda petik 2 di atas, dan sertakan tipe datanya yaitu varchar dengan maksimal 20. Kemudian jangan lupa kita berikan perintah default ini dan tulis dengan karakter belum ada, karena ini untuk mengisi nilai awal yang diberikan ketika kolom tersebut belum ada nilainya. Karena jika kita tidak menggunakan default ini, malah nilai awalnya akan 0 dan akan ditampilkan dengan simbol garis. Oke, kita lihat tadi. Nah, nanti oke, maaf ini belum saya run tadi. Oke, tabel berhasil di alter. Oke, nah oke, nah di sini setelah saya katakan tadi bahwa di sini defaultnya adalah sebuah karakter dengan tulisan belum ada. Oke, selanjutnya alter tab, ubahlah kolom menjadi not null. Oke, alter table di presentasi, kemudian menggunakan perintah modify untuk memodifikasi kolom tersebut, yaitu kolom name tadi dengan tipe data varchar dan karakter, dan diberikan perintah not null. Nah, seperti yang saya katakan tadi, jika kita tidak memberikan default belum ada, maka nilai yang tampil akan berupa garis, dan itu akan dengan perintah yang akan kita jalankan ini, sehingga nantinya bisa error. Tapi karena saya menggunakan ini belum ada ini, maka ini berhasil dijalankan dan tidak bertentangan. Oke, nah sekarang kita sudah modifikasi. Selanjutnya langkah terakhir adalah menghapus kolom name kalian. Oke, jadi kolom name ini akan kita hapus. Oke, menggunakan alter tab, terus drop kolom, yaitu menghapus kolom yang akan kalian kemudian namanya akan kalian hapus. Oke, berhasil. Nah, kolom berhasil tidak dihapus. Oke, mungkin itu saja penjelasan saya. Oke, dan perintahnya sudah kita jalankan semua dan berhasil. Oke, sekian, terima kasih karena telah memberi saya kesempatan dan atas perhatiannya. Oke, selamat malam semuanya.